ini gimana? Dari ini dia sudah ini orang sudah plotting ini untuk emas dari Cina, ini untuk emas dari Mana Australia, ini untuk emas dari ini. Jadi orang sudah bagi semua ketika rakyat kita masuk. Kamu ini mau datang, kamu ini mau yang di mana? Mau Ini bikin tempat ini kan ilegal lagi, plot Kak. semua ini. Jadi ketika itu saya heran, ada seorang Cina menelpon saya, John, itu lokasi saya. Oh, saya tanya, kok marga di Paniai ini engkau marga apa? Kau punya marga apa? Ya dia sebut suruh. Wah, maaf bos, marga itu di Paniai tidak ada. Kok Anda sombong sekali? Apalagi jelas kita tahu bahwa di Papua tuh kepemilikan hak wilayah itu jelas. Sombong dengan bangganya dia ketebut, dia punya tanah. Saya kira ke depan ini dinas-dinas macam SDM, dinas kehutanan ini dinas-dinas yang harus lebih mengedepankan kepentingan rakyat Papua ketimbang kepentingan kapitalis ya. Betul. Saya kecewa memang dengan dinas-dinas ini. Selama saya belum menjadi anggota DPR. Nah, sejatinya pemerintah itu pelayan. Ya. Pemerintah daerah, DPR-nya dan pemerintahnya itu public service, mengayomi masyarakat, menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Ya. Bukan tuan atau raja yang harus disembah, dihormati. Ini supaya dihormati supaya dikasih duit. Bukan. Dia petugas menyediakan, memberikan pengayoman, melayani dan membina. Hercules 3.000 lebih suara. Salam jumpa lagi dengan saya Teddy Wakum dalam Papua Insight. Sekian lama kita tidak pernah buat video dan kali ini puji Tuhan sehingga pada awal tahun 2023 kita bisa berjumpa lagi untuk menyapa semua kawan dan sahabat Papua Insight dimanapun berada. Dan mungkin juga saya ingin ucapkan selamat tahun baru ya kepada semua sahabat yang ada di mana saja berada. Dan kepada kawan-kawan kali ini sudah hadir bersama saya Pak John Gebay. Beliau merupakan anggota DPRP. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas satu isu menarik yaitu tentang tambang rakyat. Dan mungkin saya perlu sampaikan beberapa hal di sini bahwa Pak John ini salah satu contoh seorang legislator yang memang bagaimana dia tahu peran dan fungsinya dan dia juga banyak menjalankan fungsi dan perannya dengan baik, yaitu dengan membuat beberapa peraturan-peraturan daerah dan itu dia bisa menggunakan hak inisiatifnya dengan baik. Nah untuk itu selamat berjumpa lagi Pak John, terima kasih. Ya, selamat jumpa. Sehat-sehat Pak John. Nah Pak John, ini saya dapat informasi bahwa apa yang menjadi perjuangan Bapak untuk memperjuangkan tambang rakyat, mungkin di video kita sebelumnya kita sudah sempat bahas. Dan satu kabar gembira ya bahwa kemudian sudah diperdakan. Tapi sebelum kita bicara perjuangan Bapak, mungkin saya pikir apa sih alasan Bapak mulai berjuang untuk memperjuangkan tambang rakyat itu sendiri? Silakan Pak John. Ya saya sejak 2007 saya sudah berkecimpung dalam dunia pro dan kontra masyarakat Papua menambang. Ya banyak alasan yang kemudian meminta supaya kegiatan masyarakat menambang itu ditutup karena terkait dengan pengerusakan lingkungan, penggunaan merkuri, kemudian ya yang lain-lain lagi. Perjuangannya memang panjang dan saya setelah melihat ternyata kegiatan masyarakat menambang itu yang oleh orang-orang yang sombong, orang-orang menurut saya kapitalis yang lebih besar, itu menyebut pertambangan ilegal. Itu dalam faktanya dikerjakan juga oleh anak-anak Papua. Kita yang dulu orang tua kita
sebelum ada pemerintahan ini mereka hanya bisa yang di gunung berkebun, terus berburu di hutan, yang di laut, yang berkebun sedikit. Sekarang dengan adanya perkembangan, orang Papua juga sudah bisa menambang. Ya. Nah, itu kemudian, dan saya melihat sendiri di wilayah saya, di Paniai, di Nabire, saya jumpai banyak anak-anak Papua yang sudah bisa mendulang. Anak-anak mereka mereka lebih tua dari saya ya. Mereka berasal dari Tolikara, ada yang dari Puncak Jaya, Puncak, dari Sorong, dari Biak, dari Serui, dari Nabire, dari Paniai, dari Intan Jaya. Nah, jadi saya rasa, wah ini sudah ini. Kami yang sudah sekolah ini ada untuk mereka. Daripada mereka terus menjadi dikatakan ilegal, kita punya tugas untuk memperjuangkan bagaimana mereka menjadi legal di tanahnya sendiri. Iya, karena memang agak keliru ya kalau kita mengatakan kita kelola di atas tanah sendiri kemudian dibilang ilegal. Ya. Kalau masyarakat terus disebut ilegal, berarti kita pemerintah yang gagal. Gagal, iya. Gagal melegalkan kegiatan masyarakat. Karena sejatinya pemerintah itu pelayan. Ya. Pemerintah Betul. daerah, DPR-nya dan pemerintahnya itu public service. Mengayomi masyarakat, menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Iya. Bukan tuan atau raja yang harus disembah, dihormati. Ini supaya dihormati, supaya dikasih duit. Bukan. Dia petugas menyediakan, memberikan pengayoman, melayani dan membina. Ya, betul. Nah, kan Jadi kita saya selalu tidak terima dengan stigma pertambangan ilegal itu. Saya lebih senang itu disebut kegiatan masyarakat menambang. betul. Apalagi kan kita juga tahu sejak pemberlakuan OTS di Papua kan artinya kewenangan juga diberikan kepada orang Papua sendiri atas tanahnya untuk bagaimana bisa mengelola sumber daya alamnya dengan kemampuan yang dia miliki ya. Seperti begitu. Ya, semangat utamanya itu sebenarnya di pasal 38 Undang-Undang nomor 21 tahun 2001, hanya memang di perjalanan undang-undang ini kemudian juga berbenturan dengan undang-undang sektoral lainnya. Oke. Ya selalu ya Persoalan di biasa Pak Lukas ya selalu bilang kami bukan minta uang, kami minta kebenaran. kewenangan, betul. Itu poinnya di situ. Karena di undang-undang sektoral ini dia mengunci, membatasi, meminimalisir. Nah, Ada sih kewenangan tapi kecil. kecil. Nah, ini kan juga kemudian menimbulkan apa semacam kebingungan di pemerintah sendiri untuk sebenarnya kita mau pakai yang mana? Apakah kita menggunakan apa undang-undang sektoral turunnya yang permen ataukah kemudian kita mengacu pada contoh misalkan ada peraturan daerah dan yang dibuat begitu kan? Nah, kita lanjut Pak. Setelah melihat situasi dan kondisi itu kemudian saya ingin tahu mulai dari kapan kemudian mulai terpikirkan oleh Bapak untuk ayolah kita harus melegalkan aktivitas pertambangan rakyat ini. Silakan Pak. Saya waktu itu kan belum anggota DPR. Betul. Jadi kita kayak pengemis ya. Datang mengemis di Dinas SDM Provinsi Papua. Minta agar DGO ditetapkan jadi tambang rakyat. Karena kami setelah 2007, 2008 itu ada Perdasus pertambangan rakyat. Oke. Ya. Tapi kita seperti datang mengemis. Karena memang tidak pernah ditetapkan. Padahal faktanya masyarakat cukup banyak. Sangat banyak bekerja di sana. Ternyata ya itu juga kepentingan kapitalis juga sih. Karena daerah itu sudah dikapling-kapling untuk si A, si B, si C. Jadi sekarang kalau orang bicara Blok Wabu kemudian bilang ini oleh A, B, C, saya tidak kaget. Saya sudah tahu lama itu. Betul.
Tapi saya bukan mau bicara itu, tapi bahwa kami sudah berjuang itu sejak tahun 2010, 2009, 2010, 2011 kami meminta kepada Bupati Paniai, waktu itu Pak almarhum Naftali Yogi, untuk mengusulkan kepada gubernur, waktu itu Pak Bas, gubernurnya, saya ingat persis, untuk meminta agar wilayah ini ditetapkan menjadi wilayah tambang rakyat. Oke. Tapi ya, itu tidak ditanggapi dengan baik, bahkan tidak memang dijawab sama sekali usulan itu. Akan jadi permainan di tingkat dinas SDM sini ya. Kita untuk baik, jadi kita harus evaluasi semua. Jadi saya harus bicara terbuka. Jadi salah saja di anggota DPR kan ya kita punya Artinya punya kewenangan untuk menekan atau ya. mengawasi dan terus mengingatkan dalam rapat-rapat. Jadi ya mereka juga sedikit rem-rem. Karena nanti kan ketemu juga dengan kita di dalam pembahasan di baik di komisi maupun di sidang paripurna. Daripada dipermalukan ya perbaiki diri aja. Sebenarnya Dan itu terjadi. ya, Jadi kembali ke soal tadi. Kemudian pada tahun 2007 ya 2015 karena ada begitu Pak Lukas terpilih sebagai gubernur, karena telah ada putusan MK pada tahun 2010 terkait dengan adanya kursi pengangkatan, begitu beliau dilantik langsung beliau mau dorong seluruh amanat dari seluruh pasal dari Undang-Undang Otsus. oke. Ya antara lain Komisi Hukum ad hoc itu sudah jadi 2013. Terus beliau cek lagi di pasal 6 karena ada waktu itu cukup rame karena ada peningkatan jumlah kursi di DPR Papua yang harusnya 45 tetapi jumlah anggotanya yang masuk itu 56. Itu sudah tidak boleh. Dicek ternyata ada penambahan 11 kursi. 11 kursi ini yang kemudian disalah tafsirkan oleh KPU pada waktu itu, yang harusnya 11 itu adalah untuk pengangkatan. Nah, Kursi ya sudah. otsus ya. Ya itu ceritanya waktu itu. Lalu seluruh karena Pak Lukas melaksanakan itu, akhirnya sudah beliau minta supaya perdasusnya dibuat segera untuk pelaksanaan amanat pasal 6 Undang-Undang Otsus. Nah, akhirnya harus ada DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan. Ya sudah, saya lihat bagus juga ini peluang. Oke. Ya akhirnya Masuk, mendaftar, kalau masuk. Saya kira jalan Tuhan juga. Bukan saya kira, saya yakin itu jalan Tuhan. Untuk apa yang saya perjuangkan ini di dalam parlemen ini saya wujudkan. Dan pada tahun 2017 karena kita punya pelantikan juga cukup panjang, beralot dan berliku-liku. Ya, saya Seperti kita naik turun gunung yang tinggi, turun ke lembah. Tapi saya mengingatkan melalui sini, sudah cukup kita yang merasakan. Jangan kita Papua dan Papua sendiri saling persulit sudah. Betul. Ya, besok lagi ada di DOB akan ada Banyak. DPR dari pengangkatan di kabupaten kota. Stop sudah. Kita sesama anak Papua tidak usah persulit sudah. Ada amanat ini, mari kita laksanakan. Mari kita harus bisa mengacungkan jempol dan terima kasih kepada Ramses Sohe almarhum. Apalagi secara Yang undang-undang jelas ya. Dulu memperjuangkan. Ramses Soe, Pak Ya. Ramses Soe. Itu luar biasa. Kalau beliau tidak buka tabir ini ruang kosongnya permainannya parpol-parpol ini. Ya, Udah biasa lah parpol. Mainnya kan kayak gitu. Dengan KPU, situlah. Jadi mari, saya kira cukup kita yang mengalami nasib yang seperti itu. Ke depan tidak boleh. Nah sudah, akhirnya 2017, saya setelah baca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Saya juga baca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Saya juga baca sejumlah referensi di
kabupaten kota yang lain di Papua, lain di luar Papua, yang berhasil melegalkan kegiatan masyarakat menambang. Ya. Kebetulan pada tahun 2013, 13 itu saya juga membuat sebuah buku yang berjudul dari peti menjadi WPR. Bagaimana impian saya mendorong sebuah kegiatan yang disebut ilegal menjadi sebuah wilayah pertambangan rakyat. Saya bikin bukunya. Jadi referensi pengalaman, kemudian referensi regulasi, itu sudah sangat matang di saya. Jadi bagi saya waktu itu ketika menyusun itu sudah tidak ada ruang lagi untuk orang mau berdebat dengan saya karena saya sudah paham. Sudah tahu jelas secara Saya sudah tahu ini ada dasar hukumnya bahwa hanya kita saja yang tidak mau mengurus rakyat. Dan tadi saya katakan, jelas, ya. Saya harap dinas-dinas ini ya, dinas SDM, dinas kehutanan dan lingkungan hidup, dinas perkebunan, mari kerja di Papua ini, lu jangan kedepankan investor, lu kedepankan rakyatmu. Betul. Nah, di mana kau menyembah Tuhan, di situ pijakanmu harus ada. Ketika kau kerja untuk masyarakat ada setempat, itu kau memuji Tuhan. Betul. Kita harus itu. Ini sudah DOB jadi saya mengingatkan itu. Cukup kamu bikin di Papua ini, di provinsi induk ini. Permainan kotor ini harus diakhiri. Mulai kerja baik di daerah otonom baru, melayani rakyat sungguh-sungguh. Ada potensi tambang rakyat tepat didahulukan, di posting. Penetapan wilayah pertambangan oleh pemerintah pusat itu ketika dia akan menerima usulan dari daerahnya. Oke. Berarti memang Jadi selama ini persoalannya tuh ada di daerah. Daerah juga. Ini gimana? Daerah ini dia sudah ini orang sudah plotting ini untuk emas dari Cina, ini untuk emas dari Mana Australia, ini untuk emas dari ini. Jadi orang sudah bagi semua ketika rakyat kita masuk. Kamu ini mau datang, kamu ini mau yang di mana? Mau Ini bikin tempat ini kan ilegal lagi, plot kan? semua ini. Jadi ketika itu saya heran, ada seorang Cina menelpon saya, John, itu lokasi saya. Oh, saya tanya, kok marga? Di Paniai ini engkau marga apa? Kau punya marga apa? Ya disebut suruh. Wah, maaf bos, marga itu di Paniai tidak ada. Kok Anda sombong sekali? Apalagi jelas kita tahu bahwa di Papua tuh memberikan hak wilayah itu jelas. Sombong dengan bangganya dia ketemu dia punya tanah. Saya bilang lu ngaco aja. Margamu satu kali, kau punya marga itu di Paniai tidak ada. Nah tapi sudahlah, itu karena mereka mendapatkan izin ya dari pemerintah. Jadi dengan sombongnya mereka katakan demikian, tapi sudah. Saya kira kembali ke soal tadi, kemudian dengan Undang-Undang 4 tahun 2009, Undang-Undang Otsus, dengan pengalaman dari berbagai daerah, kemudian kita dorong untuk pada tahun 2017 sebelum diambil sumpah sebagai anggota DPR, saya mengajukan usulan 2 peraturan daerah provinsi, yaitu 1 pertambangan rakyat, yang kedua tentang masyarakat adat. Oke. Syukur dua-duanya sudah mendapatkan penomoran. Wah, luar biasa. Nah, masyarakat adat itu juga saya yang usul. Jadi karena di dalam Undang-Undang 12 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di dalam Tatip DPR Papua itu usul untuk inisiatif DPR untuk regulasi atau usul peraturan daerah itu dapat diusulkan oleh anggota, gabungan anggota,
komisi atau Bapemperda. Jadi semua punya hak. Jadi tinggal Anda mau menggunakan hakmu atau tidak. Berarti satu orang sudah bisa ya menggunakan haknya. Boleh. Hak inisiatif ya. Boleh. Ya, ya. Itu aturan Berarti menjamin. jadi persoalan berarti sejauh ini bertahun-tahun ini kok banyak sekali kita anggota DPR tapi kemudian Nah itu tidak produktif. kembali ke masing-masing lah. Kembali ke biarlah publik yang menilai kan. Saya Ya, juga. ya, ya. Tapi mungkin karena saya memang senang menulis. Ya, ya. Saya dari masih sekolah dulu sudah senang menulis. Betul. Kita tidak hanya banyak bicara, tapi kita Tapi juga kemampuan menulis. ya, banyak membaca dari berbagai literatur yang Baca. ada, bisa coba membuat kita buku ya. combine ya. Karena saya hitung Bapak juga sudah buat buku sendiri ya, ada berapa buku Oh, yang sudah sudah, diterbitkan sudah sendiri. banyak. Sudah ada hampir 10 buku judul. Tapi masih cetak sedikit-sedikit. Berarti kira-kira kemarin Terus bagi-bagi. berarti untuk Perda untuk apa namanya tambang rakyat itu nomor berapa? Ya, Perda yang itu Perda nomor 7 tahun 2020 tentang Oke. pertambangan rakyat. Berarti ini bisa jadi referensi ya buat kepada siapa saja begitu. Jadi Silakan Pak. Perda ini kita usul tahun 2017, tahun 2018 kemudian pembahasan. Syukur kami punya pimpinan DPR pada waktu itu, ketuanya Pak Yunus Wonda. Beliau sangat welcome karena memang masalah fakta bahwa ada kegiatan-kegiatan masyarakat menambang di Papua itu sangat banyak. Jadi bersama dengan Pak Ignas Mimin, Pak Emus di Bapemperda, Pak Ignas ketua, disetujui, dan teman-teman anggota Bapemperda, Badan Pembuat Peraturan Daerah DPR Papua, untuk kita di periode 2014 ke 2019. Saya kemudian dibahas di internal, disetujui, dan dibawa ke paripurna, mendapatkan tanggapan dari berbagai fraksi. Ya, ada yang menerima dengan catatan, ada yang menolak karena alasan ini itu, tapi mayoritas fraksi menyetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Akhirnya kita selama ini juga kita cukup desak ya, kita selalu mendesak agar seluruh perda yang kami bahas di tahun 2018-19 segera dilakukan penomoran Oke. dan disebarluaskan. Ini baru beberapa waktu lalu saya dapat perda peraturan daerah provinsi Papua nomor 7 tahun 2020 tentang pertambangan rakyat. Saya pertama berterima kasih kepada Adik Teddy yang malam ini datang kita live melalui podcastnya ini, karena menurut saya ini juga sebuah sarana kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa telah ada peraturan daerah provinsi Papua tentang pertambangan rakyat, agar masyarakat kita yang sedang mendulang di Kabupaten Kerom, Kabupaten Mambramo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, dan lain-lain. Ya, walaupun ini sudah ada DOB ya, tapi saya tahu perda ini tidak ada di DOB. Betul, karena baru Karena ya. ini baru. Jadi saya pikir kita masih satu Papua, ya, masih di satu pulau. Jadi saya kira ini kesempatan baik melalui media ini kita mau mensosialisasikan terkait dengan perda ini. Saya bisa jelaskan sedikit ke isinya. Bisa, tapi nanti di segmen yang berbeda. Oke. Jadi Itu dulu. kita bersyukur bahwa Departemen Dalam Negeri telah menyetujui dan memberikan masukan-masukan kepada kita. Oke. Kita sudah lakukan perubahan sesuai dengan hasil evaluasi Kemendagri karena memang aturannya begitu. Siap. Dan kita juga bersyukur dan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini Biro Hukum,
Sekda, Pak Gubernur yang sudah menandatangani apa yang kita dorong ini bagian daripada kita mengimplementasikan visi Gubernur Papua Lukas NMB. Papua bangkit, mandiri dan sejahtera. Orang Papua harus bangkit dengan potensi tambangnya. Saya sebelum jadi anggota DPR, saya mengenal Pak Lukas itu dari buku saya. Jadi beliau sudah saya punya buku tentang tambang rakyat. Jadi ketika lihat saya, beliau panggil, ini Pak Gobay itu yang tulis buku tentang tambang rakyat. Jadi saya orang yang nggak bawa diri ke Pak Lukas. Ya, ya. Jadi saya dikenal karena saya. Visi, jadi saya sempat cerita, beliau ini punya visi yang sederhana tapi bagus ini. Waktu itu belum ada yang rencana anggota DPR, ini belum ada. Ya. Jadi saya ingat beliau sampaikan, lanjutkan terus. Berarti Pak Lukas secara sadar memang sangat-sangat setuju dan sepakat ya. Sepakat dengan ini. Ya. Jadi artinya kan ini bagian dari mewujudkan visi dari Pak Lukas NMB sendiri. Setuju. Jadi kalau orang misalnya di daerahnya di Toli ada apa kegiatan, ada potensi tambang dan sedang dikerjakan, itu payung hukumnya ada. Ya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 itu telah mengatur kriteria tambang rakyat. Itu tidak sampai dengan seperti undang-undang dulu yang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang di pasal 22 ayat 22 itu dia sebutkan kriterianya itu tunggu sampai 15 tahun berturut-turut, kalau bisa dilakukan bisa ditetapkan. Tidak. Undang-Undang 3 2020 dia sudah membuat lebih sederhana. Kalimat itu hilang. Oke. Jadi ya bisa. Di Kembu kah, di Tolikara kah, di Yahukimo kah, di Pegunungan Bintang kah, di Paniai, Nabire, mana lagi, tetapkan. Kalau ada potensi, tetapkan. Diusulkan oleh kabupaten kepada gubernur, gubernur melalui dinas SDM, dinas SDM punya tugas membawa peta itu bawa ke Jakarta untuk dimasukkan dalam peta WP Papua. Pane punya tidak melalui dinas saya dulu main langsung di kementerian. Iya. Ada waktu dapat kesempatan ketemu dengan Menteri Jonan, udah Langsung dia sepakat. ya iyalah. Ya, Kalau di sini kan ribet waktu itu. Apalagi kita bukan anggota DPR. Iya. Jadi orang siapa? Dipersulit kiri kanan, Iya, apalagi kan apalagi dianggap itu bertentangan dengan kepentingan Jadi mereka. kadang-kadang mental ASN kita yang punya prinsip kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Kalau bisa dipersulit ya, kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit? Ya. Ini dua kata ini. Kalau itu bisa dipersulit kenapa harus dipermudah? Kalau itu bisa dipermudah kenapa harus dipersulit? Ini semua dengan makna masing-masing. Yang ini kalau ada doi bisa jalan cepat, yang harusnya sulit tapi bisa cepat. Yang ini karena tidak ada doi atau tidak ada kepentingan, yang sebenarnya mudah dipersulit saja. Jadi saya kira ya mari sudah kita merubah kelakuan bodoh ini, kita rubah sudah. Ya, jadi saya pikir saya juga pikir memang sebenarnya yang memperhambat sebenarnya di tingkatan daerah ya. Nah, kita Sudah temukan fakta. Kita juga ikut memperlambat pengembangan. Jadi saya kembali ke tadi, jadi visi itu yang saya kira Papua bangkit mandiri dan sejahtera melalui kegiatan tambang ini, tambang rakyat ini, kita ikut juga untuk mewujudkan visi Papua bangkit. Orang Papua harus bangkit mengelola potensi tambangnya. Dengan dia mengelola, dia bangkit, maka dia mandiri, dia tidak akan tunggu-tunggu uang. Mari uang otus kasih, mari. Kapan orang di Pendulang minta uang otus? Nggak ada, dia nggak minta. Hanya orang di kota aja yang minta-minta itu. Saya bisa buktikan. Mereka sejahtera. Oh sejahtera.
makan cukup, badannya bisa gede-gede, pakai kantong emas besar-besar lagi. Ya. Persoalannya memang manage. Bagaimana mengatur Bagaimana keuangan. mengatur keuangannya itu yang kita punya kelemahan, yang kita harus belajar dari saudara-saudara yang lain. Artinya mungkin tambang rakyat ini dalam tanda kutip masih sederhana, tapi kalau 2-3 tahun depan mungkin sudah menggunakan teknologi terbaru yang ada. Saya lihat anak-anak Papua sudah banyak berubah. Mereka yang dulu pernah sukses kemudian jatuh karena memang manajemen manage itu keuangan yang dorang dapat itu kurang bagus, tapi kemudian mulai pelan-pelan bangkit, itu sudah mulai berubah. Jadi ya saya selalu yakin bahwa kita sudah belajar dari saudara-saudara yang datang, saudara-saudara dari Sangir, dari Bugis, dari Buton, dari Jawa yang datang. Banyak anak Papua juga sudah mulai mendapatkan transfer pengetahuan. Betul. Bagaimana mengelola usaha. Untuk tambang rakyat ini ya. Karena di dalam sebuah tambang rakyat itu ada juga usaha-usaha jasa yang lainnya. Misalnya ada warung makan, ada kios, ada pasar kecil. Ya. Jadi apa aktivitas ekonomi perputaran uang itu berjalan di situ ya. Misalnya di Nabire yang kirim sayur, ayam hidup ke lokasi Dulang itu orang Papua. Oh ya? Iya. Di atas di lokasinya yang jual sayur, yang jual ayam, jual ubi, jual keladi, pinang dan lain-lain orang Papua. Bahkan ada yang bikin kios di sana. Makanya itu saya tadi bilang, kita ini sudah mulai, saya lihat itu yang saya tangkap bahwa kita sudah mulai mengerti, sudah mulai bisa masuk ke dunia itu. Dunia bisnis. Ini contoh-contoh kecil yang ya saya kira harus bisa diangkat terus supaya orang tidak berpikir bahwa kita ini hidup dan tergantung kepada uang otsus, tapi kita bisa hidup dari potensi-potensi sumber daya alam kita. Betul. Artinya kalau kita sudah punya kemampuan untuk mengelola sendiri, saya pikir kita sudah bisa mandiri lah. Kita tidak perlu harus macam tadi ribut dengan masalah uang otsus dan lain-lain. Ya, Pak John, terakhir mungkin ada semacam pesankah supaya ini kan karena menyangkut dengan DOP, supaya harapannya mungkin ke depan apa yang hari ini sudah terjadi di Provinsi Papua, contohnya sudah adanya peraturan Perda tentang pertambangan rakyat. Kira-kira ke depan untuk saran ke DOP yang baru ini bagaimana supaya kemudian masyarakat ini dia bisa mampu mengelola mandiri atas dia punya sumber daya alamnya sendiri, khususnya persoalan tambang sendiri. Iya, pasti mereka tidak bisa bikin peraturan daerah. Oke. Sampai dengan 2024 pasti hanya bisa dengan peraturan gubernur. Oke. Jadi tambang rakyat itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 itu kriteria penetapannya yang dahulu itu harus 15 tahun berturut-turut dikerjakan. Sekarang tidak. Kalau ada potensi, kemudian dia ada potensi emas sekunder, ada di pinggiran kali dan batuannya jelas, itu bupati dapat mengusulkan kepada gubernur melalui dinas yang menangani mineral dan batu bara, ya, energi mineral dan batu bara, untuk diusulkan kepada menteri agar dapat ditetapkan menjadi wilayah pertambangan rakyat. Luasannya sekarang itu adalah 1 WPR itu 100 hektar. Oke. Kedalamannya itu kalau di wilayah di Paniai, di DGO itu saya kan begitu sumurannya. Kalau kita di sana di DGO itu biasa istilahnya pantongannya. Itu sedalam 100 meter. Oke.
Berarti di sini peluang Nah, untuk Itu yang kedua. Yang ketiga, penggunaan alat berat. oke. Itu hanya dibolehkan untuk bukan kegiatan inti dari pertambangannya. Tetapi karena kita menggali, untuk menutup kembali, kita perlu alat berat. Berat. Oke. Kalau tidak mau jadi kubangan. Kalau kebangnya nanti pasti ada Dan banyak jadi korban masalah. juga. Jadi Iya. bukan untuk inti tambangnya seperti Freeport. Itu kan inti tambangnya yang menggunakan alat berat dengan spek yang luar biasa, tidak. Kemudian kan ada persyaratan. Ada persyaratan administrasi, ada persyaratan finansial. Oke. Disinilah kemudian kita juga mengatur bahwa dalam persyaratan-persyaratan ini harus juga disertai dengan kesanggupan dari mereka yang mendapatkan untuk tidak menggunakan, tidak menjual miras di atas. Kalau di ini wilayah Ya, di, tidak membangun tempat-tempat hiburan, tidak mengedarkan minuman beralkohol, tidak menggunakan TNI dan Polri sebagai pengamanan di lokasi pertambangan rakyat. oke. Itu menjadi salah satu syarat yang harus juga dibuat oleh pemohon. Oke. Jadi itu kami atur di pasal 10. Jadi ada persyaratan administratif, ada persyaratan teknis. Teknis ini yang soal sumurannya, kemudian apa terkait juga dengan lingkungan hidupnya, ya, UKL-UPL-nya, Ya. itu pasti akan dibuat. Kemudian persyaratan finansial, dia punya uang ada berapa. Dan untuk tambang rakyat itu, kami lebih kepada pemilik tanah. Jadi supaya pemilik tanah itu dia pegang izin tambang, nanti terserah dia mau, misalnya dia mau mengerjakan sendiri ataukah bermitra dengan orang lain. Oke. Jadi misalnya seorang dari Musairo mau punya di kampungnya, dia punya potensi tambang. Dia bisa bangun koperasi atau badan usaha milik kampung atau badan usaha milik masyarakat adat, marga tersebut atau keluarga yang punya tanah itu. Lalu dia ajukan izin Oke. atas nama dia atau kelompok itu. Tapi jelas harus ada berbadan hukum ya. Dari berbadan hukum. Lalu dengan harapan nanti setelah penetapan WPR, misalnya di Nabire, potensinya ada di Musairo, ada di Lagari, ada di Wami, ada di Topo, ada di Kilo 100, ada di Paniai, ada di Intan Jaya. Ini misalnya ada semua ini. Jadi tugas dari Dinas SDM Provinsi Papua Tengah itu adalah mendata semua ini, mengusulkan kepada Menteri untuk dalam peta WP Papua, wilayah pertambangan Papua itu dimasukkan. Ini WPR. Semua ini kalau sudah, maka ketika PTWP jadi, dibawa pulang ke Papua, lalu kan masyarakat sudah mengerjakan ini. Kepada mereka ini dilihat permohonannya. Siapa yang sudah memasukkan permohonan? Oke. Lalu IPR-nya ditandatangani oleh gubernur berdasarkan Perpres nomor 55 tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah nomor 106 tahun 2021. Itu diatur pemberian kewenangan untuk mengeluarkan izin IPR, izin batuan itu oleh gubernur. Baru sudah IPR itu dikeluarkan atas nama pemilik tanah di Musairo Kabupaten Nabire.
IPR itu dikasih keluar untuk salah satu orang, satu kalau badan usaha atau koperasi masyarakat di Topo di kilo 100. Begitu. Ketika mau kasih keluar izin itu, maka persyaratan tadi misalnya dia tidak boleh jual minuman, tidak boleh ada tempat hiburan, tidak boleh ada itu disampaikan. Jadi ketika dia buka dikasih peringatan 1, 2, 3 cabut izin. Kita harus tegas urus orang Papua. Kita melayani hak mereka, tetapi kita juga harus menekankan kepada mereka tentang kewajiban mereka. Seperti apa gitu. Supaya apa? Oke. Itu. Jadi kita dalam pembuatan ini berdasarkan pengalaman kami kemudian mengatur supaya hal-hal yang negatif yang selama ini menjadi sorotan dari masyarakat, yang menjadi ketakutan ya. Ketakutan dan sorotan. Kita hindari, ya, termasuk juga soal penggunaan B3 itu kita berusaha hindari supaya jangan mereka menggunakan merkuri dan lain-lain yang ini yang jadi persoalan sekarang. Kemudian akan merusak lingkungan. Itu yang kami. Nah, Pak John, saya pikir nanti ini kita bisa bahas lagi secara detail tentang aturan ini sendiri. Bisa ya, Pak? Boleh. Biar nanti kemudian pemirsa. Ini hal yang penting juga ini. Ya, silakan, Pak. Kami atur di pasal di ayat pasal 6 ya. Pasal 6. Pasal 6 ini di ayat yang 4. Di ayat 4 kami atur begini. Dalam hal kegiatan tambangan rakyat yang telah berjalan dilakukan pada wilayah izin usaha pertambangan khusus, pemerintah dapat melakukan penciutan pada wilayah IUPK. Ini yang tidak disukai oleh orang dinas ini. Pasal ini. Ini pasal dan ayat ini ya, semua pemirsa saya mau sampaikan, saya anggota DPR Papua yang berasal dari wilayah Mepagol. Pasal ini kita masukkan sesuai dengan fakta adanya kegiatan pendulangan di area Freeport yang sampai hari ini tidak pernah ada solusi. Jadi ini kita masukkan, puji Tuhan disyukuri. Sekarang sudah tidak ada alasan Freeport kok harus bisa menciutkan wilayahmu dan kasih masyarakat menambang. Dan udah masuk. Kami mengambil ini berdasarkan pengalaman di PT Timah yang ada di Bangka Belitung. PT Timah berhasil menciutkan wilayahnya dan masyarakat bisa mendulang tanpa lagi dibilang ilegal-ilegal. Jadi nanti macam di Freeport diatur kira-kira di mana saja wilayahnya yang bisa ditetapkan di wilayah WPR di mana 100 hektar toh. Jadi misalnya yang di gunung tidak usah. Kalau kamu mau dulang di bawah. Artinya ruang itu dikasih ruang. Ya. Ini 100 hektar di sini misalnya di mile berapa, 100 hektar di mile berapa supaya hanya di tempat-tempat itu saja yang masyarakat melakukan kegiatan pendulangan. Ya. Jadi ini sudah pasal 6 ayat 4. Jadi saya karena dari wilayah sana, saya lalu karena di buku yang saya tulis itu ada bagaimana mereka melegalkan tambang rakyat. Oleh karena itu pasal ini kita masukkan. Jadi melalui media ini saya harapkan sudah mari kita tunduk dan taat melaksanakan peraturan yang sudah ada ya. Sudah ada ini tahun 2020. 2020 itu artinya sebelum Papua Tengah ada. Jadi mari kita konsisten melaksanakan peraturan yang ada. Siap Pak John, terima kasih ini biar bisa menjadi gambaran dan tidak menjadi perdebatan lagi ya. Bahwa secara regulasi jelas dan siapapun mari kita sama-sama mensyukuri dan kita sama-sama menjalankan peraturan daerah yang menjadi perjuangan yang saya pikir tidak mudah dan bertahun-tahun. Dan puji Tuhan hari ini sudah ada dan mari kita sama-sama gunakan untuk kepentingan visi Papua mandiri, bangkit mandiri dan sejahtera. Mungkin begitu pemirsa dan sahabat, kita jumpa lagi dalam pembahasan selanjutnya bersama Pak John pastinya. Sampai jumpa. Siap, Termom.